Modul ini dirancang untuk memperkenalkan siswa SMA kelas 10 pada dunia pemrograman dan kecerdasan buatan AI secara komprehensif. Dengan durasi 24 sesi, modul ini akan membekali siswa dengan dasar-dasar Python, pengolahan data, hingga konsep machine learning dan pengembangan proyek sederhana. Detail modul, judul, pengenalan coding dan artificial intelligence. Tingkat, kelas 10 SMA. Durasi, 24 sesi. AKEOM 90 menit. Total 36 jam. Prasyarat, tidak memerlukan pengalaman coding sebelumnya. Alat yang dibutuhkan, komputer, laptop dengan akses internet, Python 3.x, python.org atau Google Colab, IDE, VS Code, PyCharm, atau Jupyter Notebook, Library Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seabon, akun Google untuk Google Colab. Opsional, tujuan pembelajaran, menguasai dasar-dasar pemrograman Python, mengembangkan logika pemrograman melalui proyek interaktif, memahami konsep dasar pengolahan data dan visualisasi, mengenal prinsip-prinsip artificial intelligence, AI, dan machine learning, membangun proyek berbasis data dan AI sederhana, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan presentasi, metode penilaian, tugas mingguan, individu, kelompok, 30%, proyek semester, 40%, partisipasi dan presentasi, 30%. Semester pertama berfokus pada pembangunan dasar-dasar pemrograman Python, logika pemrograman, serta pengenalan pengolahan data dan visualisasi. Sesi 1-2, pengenalan Python, variabel dan tipe data, memahami konsep coding, instalasi Python, menulis kode pertama, serta mengenal variabel, tipe data, dan operasi dasar. Sesi 3-4, kontrol alur, kondisi dan perulangan, mempelajari pengambilan keputusan dengan if-else dan perulangan menggunakan for serta while untuk membangun logika program. Sesi 5-6, struktur data, list dan dictionary, memahami cara menyimpan dan mengelola data menggunakan struktur data list dan dictionary. Sesi 7, fungsi, mempelajari pembuatan dan penggunaan fungsi untuk membuat kode yang lebih modular dan efisien. Sesi 8-9, pengolahan dan visualisasi data, pengenalan Pandas untuk pengolahan data tabular dan Matplotlib untuk membuat visualisasi data sederhana. Sesi 10-11, file I/O dan debugging, memahami cara membaca, menulis file dan teknik debugging, serta error handling. Sesi 12, proyek akhir semester 1, mengaplikasikan semua konsep yang telah dipelajari dalam proyek nyata berbasis manajemen data siswa. Sesi 1, pengenalan coding dan Python. Tujuan, memahami konsep dasar coding dan peranannya, serta menginstal Python dan menulis kode pertama. Materi, apa itu coding? Contoh aplikasi, game, mobile, website, AI. Alasan memilih Python, stup lingkungan, Python, VS Code, Google Colab. Fungsi print, praktik, instalasi Python dan VS Code, menulis hello, world, dan biodata. Eksplorasi error. Tugas, buat program mencetak biodata dan simpan dalam file Py. Sesi 3, kontrol alur, kondisi. Tujuan, memahami pengambilan keputusan dengan if-else. Materi, struktur kondisi, if, elif, else, operator perbandingan, sama dengan, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan,
lebih besar dari sama dengan. Operator logika, and, or, not. Praktik, program cek kelulusan berdasarkan nilai. Tugas, buat program penentu kategori umur. Anak-anak, remaja, dewasa. Sesi 2, variabel dan tipe data. Tujuan, memahami variabel, tipe data, dan operasi dasar. Materi, variabel, tempat menyimpan data, tipe data, int, float, str, bool, operasi aritmatika, plus, tanda hubung, asteris, garis miring, persen, asteris, konversi tipe data, int, float, str. Praktik, program input nama dan umur, menampilkan umur tahun depan. Tugas, buat program menghitung luas persegi panjang dari input panjang dan lebar. Sesi 4, kontrol alur. Perulangan. Tujuan, memahami perulangan menggunakan for dan while. Materi, perulangan for, iterasi pada rentang, list. Perulangan while, berulang selama kondisi benar. Kata kunci, break, continue. Praktik, mencetak bilangan ganjil 1 sampai 20. Hitung mundur dengan while. Tugas, buat program mencetak tabel perkalian untuk angka input pengguna. Sesi 5, struktur data. List. Tujuan, memahami list untuk menyimpan banyak data. Materi, list, koleksi data berurutan. Operasi list, append, remove, pop, indexing, switching, fungsi, len, sum, max, min. Praktik, program menghitung rata-rata nilai dari list. Tugas, buat program meminta 5 nilai. Simpan dalam list, dan tampilkan nilai tertinggi, terendah. Sesi 7, fungsi. Tujuan, memahami pembuatan dan penggunaan fungsi. Materi, fungsi, blok kode untuk tugas tertentu. Sintaks, def nama garis bawah fungsi. Parameter, return statement dan parameter default. Praktik, fungsi menghitung luas lingkaran. Tugas, buat fungsi menghitung rata-rata dari list nilai sebagai parameter. Sesi 6, struktur data. Dictionary. Tujuan, memahami dictionary untuk menyimpan data berpasangan. Materi, dictionary, data berpasangan. Operasi dictionary, menambah, mengubah, menghapus elemen, mengakses data, keys, values, items. Praktik, membuat dictionary siswa, mengakses dan menambah data. Tugas, buat program menyimpan data 3 siswa dalam dictionary dan tampilkan siswa dengan nilai di atas 80. Sesi 8, pengolahan data dengan Pandas. Tujuan, memahami pengolahan data tabular dengan Pandas. Materi, instalasi library Pandas. Pandas, data frame untuk data tabular. Operasi dasar, filter, sortir, grouping. Praktik, membuat data frame sederhana, menghitung rata-rata nilai. Tugas, buat data frame 5 siswa, tampilkan siswa dengan nilai di atas rata-rata. Sesi 10, file input, output. Tujuan, memahami cara membaca dan menulis file. Materi, membaca dan menulis file teks. Open, read, write, membaca file CSV dengan Pandas. Praktik, menulis data ke file teks. Membaca file CSV dengan Pandas. Tugas, buat file CSV berisi data 5 siswa, lalu baca menggunakan Pandas. Sesi 9, visualisasi data dengan Matplotlib. Tujuan, membuat visualisasi data sederhana. Materi, instalasi library Matplotlib. Jenis grafik, bar, line, scatter, kustomisasi, judul, label sumbu, legenda. Praktik,
Membuat grafik batang nilai siswa. Tugas: buat grafik batang untuk data nilai 5 teman sekelas. Sesi 11, Debugging dan Error Handling. Tujuan: memahami cara menemukan dan memperbaiki error. Materi: jenis error, sintaks, runtime, logical, menggunakan try except untuk error handling. Debugging dengan print statement atau ide. Praktik: menangani error pembagian 0 dan input tidak valid. Tugas: modifikasi program kalkulator dari sesi 2 dengan menambahkan error handling. Pada proyek akhir semester 1, siswa akan mengaplikasikan semua konsep pemrograman dan pengolahan data yang telah dipelajari untuk membangun sebuah sistem manajemen data siswa. Proyek ini akan dikerjakan secara berkelompok, 2-3 orang, dan hasilnya akan dipresentasikan. Tugas proyek: menerima input data siswa, nama, nilai, kelas, dan menyimpannya dalam dictionary. Menyimpan data ke file CSV. Menghitung rata-rata nilai kelas dan menampilkan siswa yang lulus lebih besar dari sama dengan 75. Membuat visualisasi grafik batang dari data nilai. Penilaian proyek. Kejelasan kode, 30%. Fungsionalitas, input, output, visualisasi, 40%. Presentasi, 30%. Semester kedua akan memperkenalkan siswa pada konsep Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, dan pengembangan proyek berbasis data yang lebih kompleks. Sesi 13-15, pengenalan AI dan Machine Learning. Memahami konsep dasar AI, aplikasinya, komponen ML, dataset, fitur, label, algoritma klasifikasi, decision tree, dan evaluasi model, akurasi, confusion matrix. Sesi 16, pengenalan regresi. Memahami regresi untuk memprediksi nilai numerik menggunakan algoritma linear regression dan evaluasi dengan mean square error, MSE. Sesi 17, preprocessing data. Mempelajari cara mempersiapkan data untuk machine learning, termasuk menangani missing value, normalisasi, dan encoding data kategorikal. Sesi 18-19, eksplorasi dataset dan algoritma lanjutan. Mengenal dataset publik, Kaggle, uji, analisis eksplorasi, dan mempelajari algoritma klasifikasi lain seperti K-nearest neighbors, KNN. Sesi 20, pengenalan deep learning. Konsep: memahami konsep dasar deep learning, neural network, dan contoh aplikasinya. Pengenalan gambar, pemrosesan bahasa. Sesi 21, pengembangan aplikasi sederhana. Membuat aplikasi interaktif dengan GUI sederhana menggunakan library terkinter. Sesi 22, etika dalam AI. Memahami isu etika dalam pengembangan AI, seperti bias, privasi data, dan tanggung jawab pengembang. Sesi 23-24, persiapan dan proyek akhir semester 2. Merancang dan mengaplikasikan coding serta AI dalam proyek nyata berbasis data. Diikuti dengan presentasi kelompok. Sesi 13, pengenalan Artificial Intelligence. Tujuan: memahami konsep dasar AI dan aplikasinya. Materi: apa itu AI? Contoh aplikasi, asisten virtual, rekomendasi, pengenalan gambar, jenis AI, narrow, general, machine learning sebagai bagian dari AI. Praktik: diskusi kelompok tentang aplikasi AI sehari-hari. Eksplorasi dataset sederhana. Tugas: laporan singkat tentang 3 aplikasi AI dan cara kerjanya. Sesi 15, evaluasi model machine learning. Tujuan: memahami cara mengevaluasi performa model. Materi: metrik evaluasi,
akurasi, precision, recall, confusion matrix untuk analisis hasil, visualisasi dengan seabon, praktik, evaluasi model klasifikasi, membuat confusion matrix. Tugas: buat confusion matrix untuk model dari sesi 14 dan jelaskan hasilnya. Sesi 14, dasar-dasar machine learning. Tujuan: memahami konsep machine learning dan klasifikasi. Materi: instalasi library scikit-learn, komponen ML, dataset, fitur, label, training, testing, algoritma klasifikasi, decision tree, praktik, membuat model klasifikasi sederhana untuk prediksi kelulusan. Tugas: tambahkan 5 data baru ke dataset dan jalankan ulang model. Sesi 16, pengenalan regresi. Tujuan: memahami regresi untuk memprediksi nilai numerik. Materi: regresi, memprediksi angka, algoritma linear regression, evaluasi dengan mean square error, MSE, praktik, membuat model regresi untuk prediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar. Tugas: tambahkan 5 data baru dan prediksi nilai untuk 7 jam belajar. Proyek akhir semester 2 adalah puncak dari seluruh modul, di mana siswa akan mengaplikasikan pengetahuan coding dan AI mereka untuk mengembangkan aplikasi atau melakukan analisis berbasis data. Proyek ini akan dikerjakan secara berkelompok, 2-3 orang, dan dipresentasikan. Contoh ide proyek: prediksi kelulusan siswa berdasarkan nilai dan jam belajar. Klasifikasi jenis bunga menggunakan dataset iris. Prediksi harga produk berdasarkan fitur, ukuran, merek. Langkah-langkah proyek: kumpulkan dataset, minimal 20 baris. Lakukan preprocessing data, hapus missing value, normalisasi, buat model klasifikasi atau regresi. Evaluasi model, akurasi atau MSE. Visualisasikan hasil, grafik atau confusion matrix. Presentasikan dalam kelompok, 5-7 menit. Penilaian proyek, kualitas kode dan preprocessing, 30%. Akurasi model dan visualisasi, 40%. Presentasi, 30%.